Astri dalam ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 13 September 2020. Dan Enci Astri tidak sendirian. Enci Astri ditemani Enci Reni. Hai, shalom. Ada Penatua Marina. Hai, shalom. Ada Enci Teli. Hai, shalom. Bersama-sama kita akan beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Dan tema ibadah sepanjang bulan berjalan ini membawa kabar baik. Dan judulnya apa, Enci Ren? Jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Nah, judulnya jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Maksudnya apa itu, Enci Reni? Dia punya maksud kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mama, papa, oma, opa, teman pun bisa. Tidak usah takut dan malu karena Tuhan Yesus menolong kita. Nah, anak-anak, kalau ingin mengetahui cerita sekolah minggu pagi hari ini, kita ikuti ibadahnya sampai selesai ya anak-anak. Oke. Nah, saat ini kita akan mulaikan ibadah di pagi hari ini. Enci undang semuanya berdiri. Kita menyanyi pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ayo kita nyanyikan satu pujian lagi. Bila ku senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan kepadaku, mari lakukan dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. bila ku senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukan dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Kedua dengan kaki. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukan
Masih tetap berdiri anak-anak, mari membuka ibadah ini dengan doa. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih buat kasih setiamu kepada kami anak-anakmu, sehingga kami bisa lagi menyaksikan kemurahanmu buat hari yang indah ini. Bapa di sorga, sekarang kami mau beribadah di rumah kami masing-masing. Berilah signal yang baik, agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik adanya. Hanya Bapa, Engkau hadir dalam ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Silakan duduk anak-anak, kita saksikan ayat hafalan dan puji-pujian dari teman-teman kita. Halo, kali ini Afisa akan menyanyikan lagu berjudul Jangan Serta Yesus. Kita menyanyi bersama-sama ya. Sekarang juga jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, jangan lupa ibadah di rumah dulu. Di rumah pun hatiku senang. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Chloe Tiko Alu dari kolom 5.
Ayat hafalan pada kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih. Salam sehat. Ibadah sekolah minggu di rumah dulu. Di rumah pun hatiku senang. Shalom. Salam, namaku Gio dari kolom 5. Kisah Rasul 10 ayat 34. Mulailah Petrus berbicara. Sungguhnya aku telah mengerti Allah tidak akan membedakan orang. Rasul 10 ayat 34. Sekolah minggu di rumah dulu, ibadah di rumah dulu. Hatiku senang. Anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk dorang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari dorang berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, mari berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kami anak-anak-Mu mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Jamah setiap hati kami agar kami dapat mengerti maksud dan cerita firman Tuhan. Sebelum kami baca dan merenungkan firman Tuhan, ampunilah akan salah dan dosa kami, agar kami semua layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami, ini permintaan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga 11 dengan judul perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Jika semua sudah membuka Alkitab, sudah semua? Ya, kalau sudah semua, mari kita membaca bersama-sama. Selamat pagi, Shalom. Kali ini saya akan membacakan bacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11 dengan judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Demikian bunyinya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam
ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Terima kasih. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu
bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, anak-anak, waktunya kita belajar ayat hafalan yang terdapat dalam kitab
2 Timotius 4 ayat 2. Bunyinya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Nah, sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 2. Bunyinya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya anak-anak, sekarang mari kita memberikan persembahan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus yang satu. Anak-anak, kita akan berdoa umum, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu, ibadah kami boleh terlaksana dengan segala baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, agar boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa, buat bangsa dan negara kami yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah atas tuntunan-Mu Tuhan, pandemi ini segera berakhir, situasi boleh kembali normal lagi, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan anak-anak boleh beribadah sekolah minggu di gereja lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ketika pada saat ini harus beribadah dengan segala keterbatasan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan kami, dan Engkau tetap memberkati setiap peribadatan kami. Berdoa untuk pelayanan di jemaat, biarlah Engkau berkati ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Diana Wokas Malombeke STH bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Ades Mananeke STO bersama keluarga, BPMJ, seluruh Pelsus, Komisi Bipra, Komisi Kerja, panitia-panitia, kostor, bahkan Tuhan, berkatilah juga Ketua KPAJ Penatua Marina Bustami bersama keluarga, dan seluruh guru sekolah minggu, agar tetap semangat dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat, khususnya buat seluruh anak sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 6. Dan biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat peribadatan online yang kami laksanakan, agar diberkati dan menjadi berkat buat semua orang. Mulai dari proses rekaman, editing, hingga materi siap dipakai untuk ibadah anak sekolah minggu. Semua perlengkapan, peralatan diberkati Tuhan, agar boleh terlaksana dengan segala baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu, agar dapat selalu mendukung dan memperhatikan
ibadah-ibadah anak sekolah minggu. Pekerjaan orang tua kiranya diberkati, semua peralatan yang digunakan anak sekolah minggu di rumah masing-masing diberkati juga, agar supaya anak-anak boleh tetap setia beribadah walaupun lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang bersyukur karena ulang tahun, kiranya Engkau berkati. Dan jikalau ada yang sedang bergumul karena sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Diberkatilah seluruh pengobatan yang sedang dilakukan. Berkatilah seluruh tim medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, dan doa akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi sebelum menutup ibadah ini. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, sialah Yesus luar biasa. Sialah Dia segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya. Hanya bukan semata, sialah aku dipakai olehnya. Sialah sebuah amat istimewa, menjadi bekerja Yesus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, sialah Yesus luar biasa. Sialah Dia raja segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya. Hanya bukan semata, sialah aku dipakai olehnya. Sialah sebuah amat istimewa, menjadi bekerja Yesus yang mulia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah dan pertolongan dari Roh Kudus selalu beserta dengan kita sekalian. Ya, ibadah kita telah selesai anak-anak. Silahkan duduk kembali. Dan sekarang kita dengarkan pesan-pesan dari guru sekolah minggu. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya anak-anak, sampaikan salam kepada mama, papa, oma, opa, kakak, dan adik di rumah ya. Dan ingat ya anak-anak, bila berpergian selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari berjabat tangan. Ingat ya anak-anak, dan saatnya Enci pamit. Salam sehat, ibadah di rumah dulu, sekolah minggu di rumah dulu,
di rumah